Halo semuanya, selamat siang. Udah kedengeran belum suaraku? Kedengeran. Halo Kak, selamat siang. Kedengeran kok suaranya. Oke, aku izin share screen ya. Udah kelihatan? Udah Kak. Oke. Oke, kita mulai ya belajar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini aku bakal sharing tentang materi biologi evolusi. Nah sebelum mulai, alangkah baiknya bila kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa tidak pernah usai. Jadi kali ini sebelum mulai juga kan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Walaupun udah kenal tapi belum tentu disayang. Perkenalkan sekali lagi nama aku Suci Paskara Ramadhani atau biasa dipanggil Suci. Nah, aku sekarang kuliah maba dari Kesmas UI, Kesehatan Masyarakat. Mungkin ini juga ada sekelibat penghargaan yang pernah aku raih di SMA. Ini bukan ada maksud untuk pamer atau apa, tapi mungkin untuk kalian yang mau ikutan lomba gitu, mau sharing-sharing ke aku, mau tanya-tanya juga boleh banget. Ataupun yang ambis FK juga boleh banget tanya-tanya di lomba-lomba FK gitu. Aku pernah ikut lomba di FK UI, FK Unpad, tapi waktu itu nggak lolos sih kalau FK Unpad. FK UIN gitu, sekilas aja. Terus kalau mau mutualan juga boleh di Instagram, Twitter, ataupun bisa email aku kalau mau kontakkan. Nah, kalau mau Instagram, Twitter, kalau mau di follow back, DM, please banget DM, karena aku nggak suka ngeliat notif gitu. Nah, terus juga aku sedikit mau sharing acara yang lagi viral. Mungkin sebagian dari kalian udah tahu ya. Wait a minute. Oke. Nah, ini dia acara FMBPI. Dan aku salah satu orang dalam dari acara ini, salah satu ambasador. Jadi di sini itu kayak talk show nasional gitu. Mungkin buat kalian yang mau ambis sertifikat SNMPTN atau ambis sertifikat untuk dipajang di CV, bisa banget ikutan acara ini. Terus juga ini tuh benefitnya banyak banget, dari sertifikat, terus dana beasiswa, sama dan nanti penampilan dari kampus-kampus gitu, dari 30 lebih BEM universitas. Terus nanti untuk pendaftarannya sebenarnya bisa banget join aja ke sini. Ini adminnya aku BTW. Jadi kalian nggak usah panik, maksudnya santai aja gitu. Karena aku. Terus juga ada lombanya ya, ada lomba cerdas cermat, esai, dan puisi gitu. Nah, oke, sekarang kita mulai ya untuk materi evolusi. Jadi apa sih evolusi gitu kan? Evolusi itu adalah penurunan dengan modifikasi gitu. Ini pandangan Darwin tentang kehidupan. Nah, Darwin itu punya gagasan bahwa banyak spesies di bumi itu merupakan turunan dari spesies nenek moyang yang berbeda dari spesies yang saat ini. Nah, evolusi itu secara singkat itu dapat didefinisikan sebagai perubahan komposisi di suatu populasi dari generasi ke generasi. Oke, so kalau misalnya kita mau memandang evolusi, itu sebenarnya bisa dilihat dari dua cara gitu, yang berkaitan tapi beda. Yang pertama dari pola ataupun proses gitu. Nah, cara ini yang pertama pola dari perubahan evolusioner. Nah, kalau mau melihat ini itu harus dibuktikan oleh berbagai data yang berupa fakta atau hasil pengamatan alam dari berbagai disiplin sains, kayak kimia, fisika, geologi, dan biologi gitu. Nah, untuk proses dari evolusi itu terdiri dari berbagai mekanisme yang menghasilkan pola perubahan yang teramati. Mekanisme itu mencerminkan sebab-sebab alamiah dari fenomena alam yang kita amati.
Nah, kalau boleh bilang si evolusi itu sebenarnya konsep yang menghubungkan konsep antar biologi, konsep-konsep antar biologi. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang anatomi fisiologi hewan gitu, kita bisa menghubungin anatomi fisiologi hewan itu dengan evolusi. Maupun misalkan kita lagi bahas anatomi fisiologi tumbuhan, kita bisa hubungkan juga itu dengan evolusi. Jadi evolusi itu adalah sebenarnya ilmu yang dia tuh mengkonek konsep-konsep di biologi. Tuh, jadi pasti apapun itu biasanya tuh terkoneksi dengan hubungannya dengan evolusi gitu. Ntar lebih lanjutnya kita lihat ya. So what is evolution gitu? Evolusi adalah perubahan perlahan-lahan dalam waktu yang lama. Jadi waktu itu lama banget, bisa berjuta-juta tahun, tapi emang perubahannya itu perlahan-lahan. Nah, berdasarkan objek yang mengalaminya itu dibagi. Jadi ada dua, ada evolusi kosmik sama organik. Nah, kalau evolusi kosmik itu adalah perubahan yang terjadi pada lingkungan yang tidak hidup atau abiotik gitu kan. Kalau misalkan evolusi organik itu merupakan perubahan pada makhluk hidup dari generasi ke generasi selanjutnya. Contohnya, ular dulu itu diyakini berkaki, sekarang udah nggak berkaki kayak gitu. Terus kita lanjut. Nah, kalau misalkan kita lihat berdasarkan akibat yang ditimbulkan dari evolusi gitu ya, itu dia ada dua. Ada evolusi yang bersifat progresif sama regresif. Jadi evolusi progresif itu evolusi yang mengarah pada kemungkinan terbentuknya spesies baru yang dapat bertahan hidup dari dan berkelanjutan. Contohnya evolusi manusia. Kayak evolusi manusia kan kita ya masih bertahan hidup dan berkelanjutan. Sebaliknya di regresif itu evolusi yang mengarah pada kemungkinan terbentuknya spesies baru yang nggak dapat bertahan hidup dan akhirnya menuju kepunahan. Contohnya evolusi dinosaurus. Ini merupakan istilah-istilah sebenarnya progresif, regresif, terus tadi sebelumnya kosmik, organik, itu istilah-istilah yang sebenarnya harus diketahui gitu. Ya pengertiannya apa gitu. Ini berdasarkan akibat yang ditimbulkan ya. Jadi kalau progresif itu yang dia intinya nanti bisa bertahan hidup, kalau regresif itu yang punah gitu. Nah ini kalau misalkan kita ngomongin evolusi berdasarkan jumlah spesies yang berevolusi dan yang dihasilkan. Nah itu dibagi jadi dua macam. Ada yang divergen sama ada yang konvergen. BTW kalau aku kecepatan bilang ya. Terus kalau yang evolusi divergen itu adalah evolusi yang diawali dari satu spesies ancestor nenek atau nenek moyang, kemudian menghasilkan banyak spesies baru. Contohnya, ini kalau nggak salah di UTBK 2021 itu keluar, ada yang dapat soal ini, soal divergen konvergen ini ada yang dapat. Contohnya itu evolusi burung finch di Kepulauan Galapagos. Nah, pada awalnya si burung finch di Galapagos ini hanya ada satu spesies burung finch pemakan biji. Kemudian terbentuklah bermacam-macam spesies burung finch dengan bentuk paruh yang berbeda sesuai dengan jenis makanannya. Jadi pada akhirnya ini kan karena dia awalnya cuma satu nih spesies dari satu ancestor, terus karena adaptasi dan lain-lain, dia jadinya bermacam-macam tuh bentuk paruhnya, jadi banyak spesies baru. Terus kalau konvergen tuh apa gitu? Konvergen itu evolusi yang diawali dari beberapa spesies atau ancestor itu nenek moyang, kemudian mengalami pengurangan jumlah spesies. Contohnya itu evolusi reptil. Sebenarnya para peneliti itu yakin bahwa dulu itu ada reptil yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan sekarang. Gitu. Mungkin tapi karena beberapa peristiwa, nanti juga ada dijelasin 5 peristiwa besar kepunahan itu mungkin juga bisa menyebabkan si evolusi reptil ini gitu. Dan ini adalah gambar contoh dari si burung finch di Galapagos gitu. Jadi kan ini kan kalau kita lihat ya, sebenarnya awalnya itu burung finch itu misalkan pemakan biji, tapi
lama-kelamaan ada yang kaktus, eater, ada pemakan kaktus, ada paruh yang serangga, terus ada yang biji-bijian kayak gitu. Jadi beda-beda gitu. Nah, ini aku ada pertanyaan, mana yang divergen, mana yang konvergen? Coba yang bisa jawab, yang kiri itu konvergen apa divergen? Dari common ancestor. Boleh open mic ya. Dari common ancestor jadi ada banyak nih tadi. Yo, divergen apa konvergen? Yang kiri divergen, Kak. Ya, berarti yang kanan konvergen ya? Iya. Iya, Kak. Bener lagi. Bener banget ya. Jadi yang kiri ini divergen, yang kanan konvergen. Karena dari satu common ancestor, jadi lebih dari satu spesies di evolusinya kayak gitu. Kayak kita lanjut ya. Terus udah ngomongin evolusi, terus apa sih evolusi biologi gitu kan? Evolusi biologi itu adalah ilmu yang mempelajari sejarah asal mula makhluk hidup di bumi dan ada keterkaitannya secara genetik antara jenis makhluk hidup yang satu dan dengan yang lainnya. Nah, kalau kita lihat di gambar nih, kalau ini adalah gambar kromosom manusia dan tikus. Jadi sebenarnya ada keterkaitan gitu secara genetik kalau misalkan peneliti meneliti gitu ya, yang hasil dari peneliti gitu. Jadi kalau menurut ilmuwan tuh ada keterkaitan secara genetik antar makhluk hidup gitu. Kayak terus ini misalkan struktur dari ini lalat ya, dengan bagian sini tulang punggung ya, tulang belakang manusia ada kemiripan, tapi mirip gitu. Oke, lanjut ya. Terus ngomongin evolusi biologi itu dibagi jadi dua. Ada yang mikro evolusi sama makro evolusi. Dari namanya aja mikro, makro berarti kecil sama besar gitu ya. Kalau mikro evolusi berarti perubahan secara perlahan-lahan dan bertahap pada tingkat gen dari generasi ke generasi berikutnya yang dapat menimbulkan perubahan fenotip organisme dalam suatu populasi. Ini contoh gambarnya ya. Misalkan dari wolf ini dia berevolusi tapi masih sama-sama wolf gitu. Fenotipnya masih mirip gitu ya. Nah, tapi kalau yang makro gitu atau evolusi transspesifik itu perubahan secara perlahan-lahan dan bertahap yang menyebabkan terbentuknya suatu kelompok baru nih dalam taksonomi. Misalnya bisa spesies baru, genus baru, famili baru, kayak gitu. Dulu sebenarnya kalau di ilmu biologi, tapi ini nggak tahu ya kalau di ilmu agama beda lagi. Dulu tuh dipercaya kalau di ilmu biologi kalau kita itu mamalia itu dulu berasal dari laut gitu, dari marine animals kayak gitu. Itu berdasarkan ilmu biologi sih. Itu terserah kalian percaya atau enggak percayanya gitu. Nah, teori evolusi itu sejak ditemukan fosil itu bermacam-macam makhluk hidup yang kemudian dianggap sebagai bukti evolusi. Hipotesis tentang evolusi itu tersebut berkembang jadi teori-teori evolusi. Hingga saat ini masalah evolusi itu masih merupakan misteri yang akan terus diungkap, diuji, dan dibuktikan kebenarannya. Gitu. Jadi inilah timeline di mana dulu timeline penting gitu. Tapi ini kalau di UTBK nggak bakal keluar sih kayaknya kalau tanggal-tanggal gini. Cuma nice to know kalau kalian mau tahu sejarahnya gimana kayak gitu. Kalian bisa baca-baca sejarahnya atau mungkin kalau yang niat bisa baca nih bukunya Darwin The Origin of Species kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah tokoh-tokoh di evolusi. Jadi ini ada perkembangan pemikiran evolusi sebelum Darwin. Jadi tokoh-tokoh yang ngomongin evolusi sebelum Darwin. Pertama ada Plato. Plato itu ngomong kalau misalkan pencipta itu menciptakan dunia dari kehancuran, kemudian menciptakan para dewa yang akan membuat manusia dengan jenis kelamin laki-laki, wanita dan hewan muncul dari reinkarnasi laki-laki.
Ini nice to know aja sih sejarah-sejarahnya gitu. Tapi kalau di UTBK atau ujian PTN kayaknya enggak bakal ditanyain sih. Tapi kalau kita udah tahu duluan kan enggak apa-apa ya. Terus yang kedua ada Aristoteles nih tokohnya. Dia tuh ngomong menggolongkan semua organisme di dalam suatu skala alam dari yang sederhana hingga yang kompleks gitu. Nah, organisme yang telah ada itu dianggap nggak sempurna dan bergerak ke arah yang keadaan yang lebih baik. Jadi awalnya itu sebenarnya organisme itu dianggap nggak sempurna, tapi lama-lama pasti akan ke arah yang better gitu, yang lebih baik lagi kayak gitu. Terus lanjut nih, ada siapa nih? Copernicus sama Galileo. Menunjukkan bahwa matahari itu merupakan pusat dari rotasi planet, bukan bumi. Dunia organik dan dunia fisik dapat diatur dengan hukum-hukum alami. Ini yang dia bilang ya, Copernicus sama Galileo, kalau misalnya matahari itu pusat rotasi planet. Ini hubungannya ada juga sama evolusi. Terus Erasmus Darwin. Ini bukan si Darwin yang terkenal ya, beda Darwin. Terus ini menyatakan bahwa kehidupan di bumi itu memiliki asal-usul yang sama dan respon fungsional diwariskan kepada keturunannya. Oke, lanjut lagi ada siapa? Oh, Baron George Cuvier. Ini kalau kalian belajar di Campbell ada nih tersebut nama ini. Ini adalah peneliti fosil yang menyatakan bahwa kepunahan spesies akan digantikan oleh spesies baru. Suksesi atau perubahan fauna dari zaman ke zaman itu disebabkan oleh serangkaian bencana yang disusul dengan penciptaan spesies atau namanya tuh katastrofisme. Nah, pada saat di Paris, si Cuvier tadi itu menyadari bahwa semakin tua suatu stratum atau lapisan tanah gitu ya, semakin nggak mirip tuh fosil yang ada dengan kehidupan yang pada saat itu gitu. Pada saat si Cuvier neliti, dia juga mengamati bahwa dari lapisan satu ke lapisan berikutnya itu ada spesies baru yang akan muncul, namun ada pula yang hilang. So, kesimpulannya dia itu, kepunahan itu pasti sering terjadi dalam sejarah kehidupan. Gitu. Kesimpulan dia, oh ini pasti pernah ada kepunahan kayak gitu. Kalau mau baca nih boleh nih, reverse carry sediment. Ini BTW kayak lapisan-lapisan sedimen tanah gitu ya. Jadi kalau kata Cuvier, lapisan antar lapisan tuh kok beda-beda fosilnya kayak gitu. Pasti ada sesuatu, yaitu ini ada kepunahan yang pasti sering terjadi dalam sejarah kehidupan. Nah, ini the big five mass extinction. Kalau di ujian PTN aku nggak tahu sih, kayaknya nggak keluar sih. Cuman biasanya kalau di Olimpiade, BTW ini kan ada beberapa dia mau Olim ya bulan depan. Ini sebenarnya harus tahu gitu. Nah, yang pertama extinction. Pertama itu ada di Ordovician akhir. Sebenarnya ini nice to know aja ya, kayak baik aja untuk diketahui. Nah, di Ordovician akhir itu 85 dari semua spesies termasuk marine invertebrata yang di laut itu kayak ini contohnya itu hilang gitu kan, punah gitu. Terus kalau Devonian itu 75%, kalau Permian 95%. Ini Permian paling gede ya. Ternyata dulu tuh sebenarnya makhluk-makhluk berbagai jenis spesies itu banyak banget gitu, tapi sempat punah gitu karena ada the big five mass extinction ini. Pas ada masa juga pas masa Jurassic itu 80% punah. Terus pas Cretaceous itu 76% gitu. Oke, lanjut ya. Oke, Kenozoikum. Kenozoikum itu artinya kehidupan sekarang. Adalah masa geologi yang terbaru dan masih berjalan sampai sekarang. Nah, Kenozoikum ini masanya itu bermula sekitar 66 juta tahun yang lalu ketika meteor raksasa yang menyebabkan kepunahan dinosaurus. Gitu. Nah, tumbukan meteor itu mengakibatkan peningkatan keasaman laut dan kolapsnya berbagai ekosistem, menyebabkan kepunahan massal kelima dalam sejarah geologis. Diperkirakan 3 dari 4 spesies yang ada di bumi saat ini tuh udah punah akibat kejadian di saat Kenozoikum ini gitu. Pas tumbukan meteor. Terus info geosainsnya kawah ini
trivia, Kawah Chicxulub, tempat meteor tersebut menumbuk bumi. Kawah ini terletak di Meksiko. Wah, jauh di Meksiko. Nah, masa ini tuh si Kenozoikum itu terbagi lagi jadi 3 zaman. Ada Paleogen, Neogen, Kuarter gitu. Zaman Paleogen, kita masuk ke zaman Paleogen. Paleogen itu periode pertama dari era Kenozoikum. Pada periode ini terjadi pergerakan lempeng India yang awalnya menempel pada Antartika menjadi lempeng Eurasia. Pergerakan ini nantinya menyebabkan kolisi dan membentuk pegunungan Himalaya. Tapi nanti si zaman ini tuh dibagi lagi jadi 3 kala, Paleosen, Oesen, Oligosen. Terus ada namanya kondisi paleoklimat. Suhu di kala Paleosen itu cenderung fluktuatif, namun di akhir kala ini terjadi kondisi termal maksimum. Pada kala Eosen, suhu lebih panas 5-8 Celcius dibandingkan kala Paleosen. Info geosainsnya, pada masa Eosen terjadi pelepasan karbon yang 30 kali lebih besar dibandingkan emisi karbon terkini akibat vulkanisme dan pencairan es metana dasar laut. Terus info biologinya, tingkat karbon dioksida yang tinggi di atmosfer meningkatkan laju pertumbuhan tanaman, sedangkan suhu atmosfer yang tinggi mendorong dwarfisme hewan. Jadi dwarfisme itu perkerdilan ya. Kalau kalian belajar di hormon itu ada hormon yang dia bikin dwarfisme gitu. Ada di ya anak fisiologi manusia itu ada dwarfisme, itu ada di mention. Nih contoh, ini gambarnya fenomena dwarfisme, perkerdilan. Jadi makin kecil dari masa ke masa gitu. Terus kalau ini itu gambar ini aja sih, gambar apa statistik ya, perubahan iklim kayak gitu. Terus kondisi flora faunanya gimana nih? Nah, kondisi floranya dulu, presipitasi dan suhunya tinggi serta kepunahan herbivora besar menyebabkan tumbuhan itu tumbuh lebih cepat, terutama tumbuhan konifer dan berdaun lebar. Terus tanaman tropis terbatas di daerah ekuator sewaktu suhu mendingin nantinya. Terus kondisi faunanya mamalia berdiversifikasi dengan cepat di periode ini. Nah, ini beberapa mamalia juga jadi besar dan nantinya bakal mendominasi daratan gitu ya. Terus ada juga mamalia yang teradaptasi di kehidupan di laut kayak lumba-lumba. Terus ada burung-burung yang mengambil alih langit dari Pterosaurus. Karena Pterosaurusnya udah punah juga ya. Temuan hasil pentingnya dari zamannya itu ada ini, fosil-fosil. Kayak gitu. Keren ya. Peneliti. Terus apa sih bukti kalau evolusi terjadi? Dari tadi ngomongin evolusi, tapi ada nggak sih buktinya kayak gitu? Nah, teori evolusi Darwin itu lebih banyak diterima karena didukung oleh banyak temuan yang mengarah pada pembenaran teori. Temuan-temuan ini disebut juga penunjuk adanya teori. Jadi sebenarnya kalau kalian nanti belajar evolusi lebih lanjut, nanti tuh teori-teori evolusi itu nggak cuma Darwin yang ngomong, tapi banyak tokoh-tokohnya juga yang ngomongin. Tapi lebih banyak orang menerima si evolusinya Darwin karena banyak temuan yang mengarah ke pembenaran si teorinya Darwin. Jadi banyak bukti gitu kali ya. Pertama itu bukti kalau evolusi itu jadi itu dari fosil. Fosil itu sisa organisme yang mengalami mineralisasi di dalam lautan. Jadi ilmu yang mempelajari fosil itu paleontologi. Ini contohnya evolusi fosil kuda gitu. Dari Equus, Piliohippus, Meryhippus, Mesohippus kayak gitu. Ini dicoba dibaca-baca gitu ya. Mungkin nanti kalau ujian SIMAK yang lumayan susah bisa aja keluar. Nah, terus ini yang sering banget sih ini dibahas dan terkenal ya. Gambar ini tuh terkenal banget. Oke, ini yang kedua ada perbandingan anatomi. Bentuk makhluk hidup yang berbeda-beda. Sebenarnya banyak ditemukan kesamaan struktur dasar dari makhluk hidup itu ya. Adanya kesamaan itulah yang diduga asal-usulnya sama gitu atau berkerabat dekat gitu. Anggota tubuh organisme dengan struktur dasar yang sama tapi fungsinya beda itu homologi. Tapi dulu nih, kenapa fungsinya beda? Karena adaptasi pada lingkungan yang berbeda.
Jadi ini contoh homologi di mana kalau kita lihat di sini, ini ada tangan manusia, ada kucing, ada paus, sama ada kelelawar ya kan. Kalau kita lihat di gambar ini. Ini penting sih. Ini gambar ini penting karena sering banget keluar. Terus anggota tubuh organisme dengan struktur dasar yang sama. Kalau kita lihat ini ada humerus, radius, ulna, carpals, metacarpals, phalanges. Kalau kita lihat nih sama ya strukturnya ya. Tuh sama, dia struktur dasarnya tuh sama gitu. Cuman fungsinya ya beda-beda. Kalau di manusia, tangan ini untuk apa ya? Untuk megang, untuk anggota gerak atas gitu kan. Kalau kucing ini untuk apa? Untuk jalan. Kalau paus buat apa? Buat berenang gitu kan. Terus kalau si kelelawar buat apa nih struktur dengan struktur dasar ini? Ya buat terbang gitu kan. Struktur dasar mereka tuh sama. Cuman fungsinya beda. Itu namanya homologi kayak gitu. Terus apa sih kebalikan homologi? Yaitu analogi gitu. Analogi itu kebalikan homologi karena kalau analogi itu anggota tubuhnya itu berfungsi sama tapi strukturnya yang beda gitu. Jadi kalau kita lihat di sini ya mereka sama-sama sayap istilahnya, sayap untuk terbang. Fungsinya sama kan untuk terbang. Cuman strukturnya beda. Kalau kupu-kupu itu insect wings kayak gini strukturnya kayak apa ya, beda gitu strukturnya. Bird wings tuh strukturnya kayak tek-tek gitu kan, kayak. Terus kalau bat wings kayak tadi tuh yang ada tulang-tulangnya gitu kan. Jadi strukturnya tuh beda, cuman fungsinya sama, itu sama-sama buat terbang gitu. Terus apa sih hubungannya homologi dan analogi gitu? Adanya homologi itu atau tadi homologi itu yang fungsinya beda tapi strukturnya sama. Kalau aku enggak deh, enggak jadi. Adanya homologi itu menunjukkan perkembangan makhluk hidup dari asal yang sama gitu kan, asal yang sama karena strukturnya sama ya kan. Kemudian menghasilkan spesies yang memiliki organ tubuh dengan fungsi yang beda gitu. Homologi itu merupakan bukti terjadinya evolusi divergen. Tadi kan evolusi divergen itu yang dari satu ancestor terus jadi banyak. Jangan jadi banyak sih, jadi lebih dari satu gitu ya. Terus analogi itu menunjukkan perkembangan makhluk hidup dari asal mula yang beda-beda, tapi karena hidup dalam lingkungan yang sama, maka punya organ tertentu dengan fungsi yang sama. Nah, analogi itu merupakan bukti terjadinya evolusi konvergen kayak gitu. Ini contoh, ini gambarnya ya. Oke. Ini itu contoh gambarnya dari struktur analogi sama struktur homologi. Ini sih yang harus diingat nih. Ini kayak gambar yang terkenal banget. Kayak pernah keluar di UTBK tahun berapa gitu. Kalau nggak salah gambar ini. Lanjut ya. Terus yang ketiga bukti evolusi lainnya itu ada perbandingan embriologi. Nah, perbandingan perkembangan embrio berbagai macam makhluk hidup itu ternyata menunjukkan adanya kesamaan. Perkembangan awal beberapa spesies menunjukkan bentuk dan struktur tubuh yang sama. Kemudian, masing-masing spesies itu berkembang dengan modifikasi yang berbeda. Perkembangan makhluk hidup mulai dari zigot hingga dewasa namanya itu ontogeni. Tokoh yang terkenal dari perbandingan embrio itu Ernest Haeckel. Kalau kalian coba nanti cari Ernest Haeckel namanya. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini gambar dari chick embrio atau anak ayam, embrio anak ayam sama embrionya manusia gitu. Jadi di sini itu sebenarnya kalau kata peneliti ya, jadi ada beberapa yang sama di posisi post-anal ekor post-anal sama pharyngeal arch gitu. Jadi ada kemiripan tapi sedikit mirip ya, bukan sama gitu. Terus ini juga ada embrio-embrionya ikan, salamander, tortoise, kura-kura ya, chicken sama human, manusia. Jadi awal-awal itu
ada kemiripan-kemiripan, tapi lama-lama nanti mereka ya berkembang menjadi masing-masing individu. Itu subhanallah banget ya, dari kayak sekecil itu gitu bisa jadi entah manusia, entah ikan gitu, entah itu gajah kayak gitu-gitu ya. Subhanallah banget ya. Oke, lanjut ya ke perbandingan fisiologi. Jadi bukti selanjutnya dari adanya evolusi itu adalah perbandingan fisiologi. Nah, kalau kita tinjau nih dari segi fisiologi, ternyata dapat ditemukan adanya kesamaan pada beberapa jenis organisme yang berbeda. Contohnya, paus dengan burung merupakan hewan yang beda, baik bentuk maupun habitat. Tapi keduanya itu punya kesamaan cara bernapas dengan menggunakan paru-paru. Kemiripan itulah yang memperkuat dugaan adanya kekerabatan di antara makhluk hidup. Gitu. Terus yang kelima ada lagi nih perbandingan biokimia. Nah, jika dianalisis secara kimia, tubuh beberapa makhluk hidup itu menunjukkan adanya kesamaan. Contohnya adalah kandungan zat kimia alkaloid pada tumbuhan, kandungan ion dalam darah, kandungan protein, dan reaksi antigen dengan antibodinya pada setiap hewan. Organisme yang menunjukkan adanya kesamaan itu kemungkinan punya kekerabatan, hubungan kekerabatan yang dekat gitu. Terus ada juga nih yang keenam, organ tubuh yang tersisa. Nah, bukti evolusi selanjutnya ini organ tubuh yang tersisa. Beberapa organisme itu masih punya organ tubuh yang bersisa tapi sebenarnya udah nggak berfungsi. Organ tubuh yang tidak digunakan tersebut akan tereduksi sehingga pada suatu generasi mendatang akhirnya akan menghilang. Organ-organ tubuh yang tersisa pada manusia contohnya ada appendix. Appendix itu ini ya, usus buntu. Terus ada gigi taring yang tajam, sebenarnya nggak terlalu difungsikan karena perkembangan teknologi dan budaya sehingga makanan lebih mudah dicerna. Terus ada glandula mamae atau kelenjar susu pada laki-laki. Kalau pada hewan contohnya ada sayap burung kiwi yang nggak lagi difungsikan untuk terbang. Terus rambut embrio paus setelah dewasa akan mereduksi karena menghambat gerakan tubuh di dalam air. Nah, peristiwa selanjutnya bukti evolusi selanjutnya peristiwa domestikasi. Domestikasi itu adalah pengertiannya usaha manusia untuk mengubah atau menjadikan hewan dan tumbuhan liar menjadi hewan dan tumbuhan budidaya. Pengubahan ini meliputi habitat, jenis makanan, atau perilakunya. Hewan-hewan yang dipelihara orang saat ini itu merupakan hewan yang telah berubah sifat aslinya melalui proses domestikasi. Contohnya anjing kayak atau kucing gitu. Usaha domestikasi itu disertai dengan seleksi dan perkawinan silang sehingga memungkinkan terbentuknya spesies baru. Jadi si domestikasi ini akan mempercepat proses dari evolusi kayak gitu. Ini contoh-contoh animal, contoh-contoh binatang yang domestikasi gitu ya. Ada anjing, kucing dan lain-lain. Oke, di sini ada soal. Nah, soalnya gini, organ-organ pada gambar di samping merupakan salah satu petunjuk adanya proses evolusi. Organ ini termasuk ke dalam organ apa? A. Modifikasi, B. Homolog, C. Vestigial, D. Rudimenter, E. Analog. Coba ada yang mau jawab? Langsung open mic aja ya. B, Kak, homolog. Ya, bener banget ya. B. Homolog. Atau homolog itu memiliki struktur dasar yang sama, tapi fungsinya beda-beda gitu ya. Itu nggak boleh kebalik ya, sama analog. Homolog tuh biasanya suka kebalik-balik. Mana yang fungsinya sama, mana yang ini beda, kayak gitu. Itu harus diingat sih, karena nggak tahu, kalian udah di sekolah udah belajar evolusi belum ya? Aku nggak tahu sih kalau kelas 12 udah belajar atau belum sekarang. Cuman belum. Oh belum ya, nanti pasti bakal belajar. Ini biasanya keluar kalau di ulangan gitu. Kayak gitu. Udah sih paling itu dari aku, tapi ini penjelasan yang soal tadi ya.
Jadi vestigial itu pengertiannya apa itu ya struktur sisa tadi yang kurang penting gitu. Rudimenter juga sih sebenarnya petunjuk dari alat tubuh yang tersisa. Terus iya benar jawabannya B ya. Lagi ya. Oke. Itu kalau materi dari aku tentang evolusi sebenarnya lebih banyak lagi sih. Nanti bakal ada kayaknya kalau di sekolah bakal kayak aku tambahin deh pemikiran dasar kenapa si Darwin itu menentukan teori apa, kita tulis aja deh guys, gimana ya, nanti kalian bakal belajar sih tentang Lamarck kayak gitu, Weismann tokohnya, dia ngomong apa, si Lamarck ngomong apa, terus nanti juga bakal kalian akan belajar tentang spesiasi gitu. Spesiasi itu kayak pembentukan spesies baru. Tapi jujur kalau di UTBK kemarin aku tuh nggak dapet soal evolusi sama sekali. Terus pas tahu teman-teman kan aku tuh hari keberapa ya, hari ketiga, aku tanggal 14. Terus teman-teman yang lain aku lihat di YouTube kan ada tuh bocoran-bocoran gitu di YouTube, aku lihat oh ini evolusi kayak gitu, terus aku belajar evolusi tapi pas aku ngerjain aku nggak dapet sama sekali evolusi kayak gitu. Dan jujur soal UTBK sebenarnya ada beberapa tuh yang susah banget gitu sampai aku sempat nge-stuck gitu. Nih kalau aku mau bocorin ya, aku tuh pernah dapet soal ini, terus namanya ini soal UTBK pas aku ya. Ini dia gambar dari Campbell. Wah parah sih. Cuman dikasih gambar kayak gini, mana ya? Gambar yang kekurangan unsur nitrogen. Nggak ada lagi ini deh. Nih, cuma dikasih gambar ini nggak ada penjelasan pasti ya, nggak ada penjelasan kekurangan apa. Cuma dikasih gambar yang ini nih, kekurangan nitrogen, gambar daun ini. Terus tulisannya gini, gambar daun ini terus source Campbell 10 dengan perubahan kayak gitu. Terus yang tanya gambar daun di atas itu kekurangan unsur apa? Itu benar-benar kayak ini hafalan banget gak sih kalau kayak gini ya nggak sih? Kayak harus tahu ininya. Kalau terus kalau warna kuning pun itu ada dua, ada yang kekurangan kalium sama nitrogen. Jadi ya struktur entah itu di pinggir atau tengahnya pun harus tahu tuh. Jadi ini aku pas ngerjain soal ini tuh aku bener tuh hoki. Sebenarnya jujur aku udah pernah sih, aku ingat banget pas aku lihat soalnya gitu kan, pas aku ngerjain pas UTBK, aku lihat soal, pas aku lihat gambarnya, aku ingat aku pernah baca ini di buku gitu. Cuma aku lupanya itu yang mana gitu, nitrogen, kalium gitu ya. Yang paling aku inget tuh kalau warna ungu, ini ungu tuh fosfor, kekurangan fosfor kayak gitu. Ini parah sih soal UTBK-nya kayak gini tuh kayak at least. Tapi gini mungkin dosennya tuh nggak ngasih struktur klorofil gitu loh. Even kalau misalkan nih, kalau misalkan dosen yang buat soalnya ngasih misalkan struktur klorofil, itu masih bisa diterka nggak sih, kayak ya aduh ngeblur lagi, nggak kelihatan ya. Ya kayak aku sharing aja nih pas aku soal UTBK aku kayak apa. Ini klorofil tuh kan ada N nitrogen gitu kan, jadi kayak kita bisa notice oh mungkin ini kurang nitrogen, ini bisa kalau ada struktur kayak ini kan bisa bener, kemungkinan benernya lebih besar. Tapi parah sih waktu itu UTBK nggak dikasih clue gitu, cuma dikasih gambar tok terus ditanya kekurangan unsur hara apa gitu. Terus apa lagi ya, mau tahu nggak soal UTBK? Aku nggak pernah nyatet tapi aku masih inget. Terus aku juga nih UTBK 2021 aku itu dapet soal indra. Jadi soalnya tuh gini, yang bukan merupakan lapisan mesoderm adalah, itu masuknya nggak tahu sih, itu masuknya harusnya indra atau apa ya, enggak itu bukan indra, lapisan mesoderm ya, mesoderm.
Oh, yang ditanya yang bukan merupakan lapisan mesoderm. Sesingkat itu soalnya, terus jawabannya yang A, pilihan itu A lensa, B periderm, C apa, D apa, aku lupa pilihannya. Terus ya udahlah jelas lensa gitu ya. Aku mikirnya ya udahlah lensa. Soalnya yang lainnya tuh kayak derm peri-peri gitu. Jadi kayak oh lensa gitu. Itu agak cocokologi sih sebenarnya ngerjain kayak gitu. Tapi aku juga nggak pernah expect dapet nilai 1000. Padahal pas ngerjain nangis. Kayak gitu. Ini mesoderm, ectoderm, endoderm gitu. Ini keluar pas angkatan aku. Terus apa lagi ya? Oh, aku juga dapet soal genetika tapi nggak ngitung. Jadi kayak cuma dikasih apa ya namanya? Trifemer apa sih? Oh, pedigree. Apa tuh namanya kalau yang di genetika yang ini kalian tahu nggak? Pedigree ya? Silsilah. Kok ini? Kok pedigree ini sih? Aku juga dapat soal kayak gini nih. Mana ya? Oh ya kayak gini deh modelannya. Terus nah misalkan gini, tapi bentukannya nggak se-common ini sih. Pas UTBK tuh bentukannya aneh, tahu sih pedigree-nya. Bentuknya apa tahu nggak? Bentuknya segitiga ke atas sama ke bawah gitu. Coba aku gambarin di paint kali ya. Nggak enak banget sih. Bentuknya tuh gini kalau di UTBK aku. Kayak gini sama ada yang kayak gini. Terus ada yang diwarnain sama ada yang enggak. Kayak gitu. Terus ada yang bla bla gitu lah. Terus ada yang diwarnain sama ada yang enggak diwarnain. Terus ditanya orang tuanya apa? Orang tuanya itu positif yang mana? Positif apa? Terus autosom apa gonosom kayak gitu. Jadi benar-benar itu konsep banget sih. Itu konsep banget karena kita nggak dikasih tahu juga penyakitnya apa, cuman dikasih tahu dia itu kayak gini gambarnya. Sumpah kayak bener gini doang. Kayak ada yang diwarnain biru sama ada yang enggak diwarnain kayak gitu. Jadi nereka sih kalau menurut aku. Nereka sekalian konsepin banget gitu. Kayak gitu. Jadi nanti sih kalian kalau udah belajar genetika di kelas 12 tuh genetika ada deh. Nanti ada belajar ini pedigree genetics pedigree gitu. Nanti kalau di bab ini tuh kalian belajar ada penyakit-penyakitnya, sindrom-sindromnya, terus apa ya? Kayak nanti kalian harus nebak orang tuanya positif kayak penyakitannya atau enggak gitu. Terus karena ada clue-cluenya sih kalau kalian udah belajar ini tuh nanti ada clue-cluenya dari anaknya biasanya. Kalau anaknya cewek terus kena berarti orang tuanya apa kayak gitu bisa ditebak kayak gitu. Sebagi ya bocoran UTBK-nya. Terus ini sih ada sama ini fotosintesis sel kayak gitu-gitu. Pasti kalian bisa sih kalau itu. Tapi ada beberapa soal yang recep gitu loh menurut aku yang kayak apaan sih nih gitu, nggak ada clue gitu, nggak dikasih clue. Apalagi yang daun tadi tuh aku benar-benar kesel banget sama soal ini karena kayak kalau kalian lupa iniannya ya nggak bisa jawab gitu nggak sih, kayak benar-benar ngapalin gitu. Jadi ini mungkin nggak tahu ya tahun depan bisa keluar lagi atau enggak, tapi dipelajarin aja. Btw ini sesat deh kayaknya, ini gambarnya sesat. Nanti kalau mau aku kasih gambar dari Campbell itu yang beneran, karena aku waktu itu ngecek jawaban di Google dan itu beda sama buku Campbell. Jadi buku Campbell itu buku kuliah dasar biologi gitu. Jadi kalau anak olim gitu biasanya belajar dari buku Campbell. Ataupun kalau kalian masuk FK nanti biasanya tuh diwajibin baca buku Campbell. Atau kalau kalian masuk ke biologi tuh wajib habis buku Campbell kayak gitu. Tapi ini kayaknya ini rada sesat deh. Ini kayak bukan nitrogen apa? Ini kayak kebalik. Nanti aku coba kasih ke iniannya ya, admin ke Arintia atau Bella. Ntar bisa di forward ke kalian semua. Oke? Okay? Mungkin itu sih sekian dari aku. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya lagi boleh banget di Instagram atau Twitter. Boleh mutualan juga, tapi kalau mau minta fallback please banget DM karena aku nggak lihat notifikasi kayak gitu. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.